Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, tidak ada satupun yang akan terlewatkan oleh hadirat Tuhan. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus telah tercurah bagi setiap kita, amin. Amin. Kita akan siapkan hati kita akan siapkan pikiran kita, untuk kita mau menyembah Tuhan, untuk kita mau memuji nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Bapa. Sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, dalam keadaan apapun saat ini Tuhan. Ketika kami membawa hati kami ya Tuhan. Ketika kami membawa kerinduan kami ya Tuhan. Untuk kami mau bersekutu kepadamu Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu siap melawat kami. Kami serahkan ibadah kami ya Tuhan. Kami serahkan hati kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya Roh Kudus telah tercurah bagi kita. Amin. Dan kini kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kini kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkan sekarang Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya. Dosa telah dipatahkan. Amin. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah. Urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa.
kuasanya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu Tuhan keadaan kami saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah tidak membiarkan kami berjalan sendirian Tuhan. Engkau Allah berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu memimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepastian bagiku, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau katakan, sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun hidup kami tak menentu ya Tuhan, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama
dalam bersama Kami percaya Tuhan, ku tak takut, Allah yang kami sembah adalah Allah Immanuel. ku tak gentar Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. bersama Sebab Engkau Allah Bapa kami. Tuhan yang Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. bersama kami. Pegang tangan kami Tuhan. Tanganmu yang Haleluya. pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau Allah beserta kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat penyembahanmu kepada Tuhan, naikkan sembahmu kepada Tuhan. Undang Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati kita. Undang Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita. Undang Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Penuhi setiap hati kami Tuhan, penuhi setiap hati kami. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penuhi hati kami, urapi kami Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap hidup kami Tuhan. Ubah hidup kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, sebab Allah telah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih,
membangkitkan ketertiban. Mari setiap kita undang Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Inilah pengakuan kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan, Kaulah sumber pemulihan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan, dan kami sudah menaikkan puji-pujian kami ya Bapa. Terimalah segenap pujian kami ini sebagai persembahan yang harum, yang kudus, berkenan kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami, untuk kami taburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari Bapa. Mari setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan-Nya kita boleh beribadah bersama sekalipun harus dengan secara online.
Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita pada kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-13. Kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sebentar kita akan menyaksikan cuplikan video singkat yang saya akan tampilkan kepada saudara. Godaan akan selalu ada di setiap perjalanan, tapi jangan sampai kamu keluar haluan. Apapun keadaan kamu, on the track tetap harus dipertahankan. Bagaikan rel kereta api, walaupun jalannya mungkin kadang sedikit berliku-liku, tapi dia selalu tetap pada jalurnya, tetap pada relnya. Dan sama seperti hidup, sukses dan kaya raya bukan sekedar mengandalkan kecepatan, namun juga kebenaran dalam memilih jalan yang dilakukan. Tapi Miss Mary, maunya sih on the track, tapi kalau sudah terlanjur off the track gimana dong? Kalau sudah terlanjur keluar haluan gimana dong? Apakah masih bisa dimaafkan? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja, bagi saya selalu ada maaf bagi orang yang benar-benar insyaf. Mulailah dari 3 hal sederhana ini. Kesadaran, kemauan, pedoman. Yang pertama, kesadaran. Kesadaran adalah kunci sebuah perubahan. Sadar bahwa sudah off the track. Sadar bahwa itu salah dan sadar akan dampaknya. Karena selama kamu masih mengelak dan gak ngaku, maka kamu gak akan bisa memulai lembaran yang baru. Yang kedua, kemauan. Saya yakin di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Mau untuk terbuka, mau untuk menerima konsekuensinya, mau untuk berubah, dan mau untuk mencari cara. Walaupun mungkin tidak mudah. Dan yang ketiga, pedoman. Seseorang yang tidak memiliki pedoman akan hidup sesukanya. Lebih mudah tergoda, hilang arah, terseret ke sini, ke sana. Maka dari itu, supaya tidak keluar haluan lagi, milikilah pedoman yang bisa berfungsi sebagai panduan dan juga pemberi batasan. Sehingga tidak off track lagi dan tidak terjerumus lagi. Jadikan Tuhan sebagai pedoman, jadikan iman sebagai kekuatan. Video yang baru saja saudara saksikan telah memberitahukan kepada kita bahwa godaan akan selalu ada di setiap perjalanan. Izinkan saya mengganti kata godaan dengan kata dosa. Dan saya mau menambahkan 2 kata lagi, yaitu kata kehidupan manusia di akhir kalimat tadi. Sehingga kalimat itu akan berbunyi, dosa akan selalu ada di setiap perjalanan kehidupan manusia. Sekali lagi, dosa akan selalu ada di setiap perjalanan kehidupan manusia. Artinya apa? Bahwa dosa selalu hadir, dosa akan selalu ada, dan dosa akan selalu siap menjatuhkan manusia di dalam dosa. Coba renungkan sejenak pernyataan saya ini. Selama kita mengiring Tuhan, selama kita terus berjalan setia kepada Tuhan, kita terus berusaha berjuang untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah kita selalu mengalami yang namanya jatuh dan bangun di dalam dosa? Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan dosa iri hati. Mungkin selama ini kita masih ada yang bergumul dengan dosa kesombongan. Mungkin saat ini kita masih bergumul dengan dosa berbohong. Mungkin saat ini kita masih bergumul dengan dosa berpikir yang negatif kepada orang lain. Berpikir yang jorok, berpikir yang kotor. Mungkin kita masih bergumul dengan dendam, amarah dan sakit hati. Mungkin kita masih bergumul dengan dosa percabulan, kemalasan dan sebagainya. Kita masih tetap berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa. Kita terus berdoa kepada Tuhan kiranya dosa dilalukan. Tahu-taunya ternyata dosa itu masih terjadi dalam kehidupan kita.
Saya ingin mengutip tips atau saran dari poin yang ketiga dari video yang tadi kita saksikan, yaitu milikilah pedoman. Mengapa kita harus memiliki pedoman? Ketika kita memiliki pedoman hidup, maka kita diarahkan untuk tetap on the track. Kita untuk tetap berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Pedoman yang mau saya masukkan di sini adalah supaya kita tetap memiliki kehidupan yang kita jalani ini tetap berada di dalam pimpinan dan kita taat akan tuntunan Roh Kudus. Pedoman inilah yang harus kita punya. Saya mempunyai seorang teman yang memiliki pengalaman hidup yang mungkin hampir sama dengan kita semua. Teman saya ini juga mengalami yang namanya jatuh dan bangun di dalam dosa. Tetapi puji Tuhannya, ketika dia memiliki pedoman hidup dalam dirinya, yaitu untuk tetap taat dan setia akan tuntunan Roh Kudus, hidupnya mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan mari kita akan dengarkan kesaksian dari teman saya ini. Shalom, perkenalkan nama saya Daud, penulis kitab Mazmur. Dan ketika saya menyebutkan nama saya Daud, pasti yang terlintas dalam pemikiran Bapak Ibu Saudara adalah, oh, orang ini adalah pahlawan Israel waktu itu yang berhasil mengalahkan Goliat, tentara terkuatnya Filistin. Itu adalah semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Tetapi jikalau saya diizinkan menilik kembali kehidupan saya dan melihat kembali perjalanan kehidupan saya ke belakang, saya mau mengatakan bahwa saya adalah pribadi yang jahat. Saya adalah pribadi yang serakah. Saya adalah pribadi yang sombong. Saya adalah pribadi yang penuh dengan kejahatan. Saya adalah pribadi yang penuh dengan dusta. Saya adalah pribadi yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saya adalah pribadi yang penuh dengan dosa. Tetapi puji Tuhan, ketika saya datang di hadapan Tuhan dan meminta Roh Allah jangan berlalu daripadaku, disitulah Roh Kudus, Roh Allah memulihkan hidupku. Di kesempatan saat inilah saya diminta oleh Evangelis Daniel untuk menyaksikan bagaimana pengalaman saya jatuh bangun di dalam dosa dan saya dipulihkan oleh Roh Kudus. Dan saya tidak akan memperpanjang lebar pengenalan saya lagi sebab saya diberikan waktu yang singkat. Dan mohon maaf jika saya harus menyediakan teks supaya saya tidak keluar jalur dan terlalu panjang menyaksikan pengalaman kehidupan saya. Sebelumnya izinkan saya kembali menceritakan pengalaman dosa yang telah saya perbuat di sepanjang kehidupan saya. Dan mungkin saudara sudah mengetahuinya melalui Alkitab. Ketika itu saya jatuh di dalam dosa dan Nabi Nathan datang dan menegur saya. Dan seketika itu saya merasa sekali lagi bahwa diri saya adalah pribadi yang jahat, hina, tidak tahu diri, tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak layak di hadapan Tuhan, penuh dengan dosa. Dan semua penilaian yang tidak baik itu pantas ditujukan kepada saya. Apa demikian? Coba bayangkan. Saya dulunya sebelum menjadi raja adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah. Saya adalah pribadi yang selalu mengalami anugerah demi anugerah dari Allah. Saya juga selalu mengalami kasih karunia demi kasih karunia dari Allah. Dan itu terbukti ketika saudara-saudara saya menyepelekan saya, menganggap saya adalah pribadi yang rendah, yang dikucilkan. Tetapi Allah memandang saya ada pribadi yang istimewa. Hingga pada akhirnya Allah mengutus nabinya dan mengurapi saya. Dan pada akhirnya menjadikan saya seorang raja. Demikian ketika saya bertarung melawan Goliat. Sekali lagi kemurahan Allah, anugerah Allah, penyertaan Allah terjadi ada dalam kehidupan saya. Sehingga saya yang berbadan kecil seperti ini mampu mengalahkan Goliat yang berbadan besar. Yang hampir semua tentara Israel takut untuk menghadapi Goliat. Ketika saya menjadi raja, berperang melawan bangsa-bangsa yang lain.
Tuhan sekali lagi menganugerahkan kemenangan itu dalam kepemimpinan saya. Betapa jahatnya saya ketika saya membalas kebaikan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dosa apa yang saya perbuat yang membuat hati saya merasa hina, jijik, kotor? Yaitu pada saat saya mengingini istri orang lain. Ketika saya melihat seorang wanita sedang mandi, dan disitulah mulai mata saya terpesona dengan kecantikan wanita itu. Hati saya diselimuti rasa ingin memiliki wanita itu. Dan pikiran saya diselimuti dengan suatu rencana bagaimana caranya untuk mendapatkan wanita itu. Kemudian saya memanggil pelayan saya. Pelayan, hari ini juga saya meminta engkau membawa wanita yang ada di depan istana. Lalu si pelayan ini tanya, apakah itu Batsheba, istri Uria tentara tuanku? Saya kemudian terkejut. Hah? Dia adalah istri dari tentara saya. Lalu saya mengatakan, ya. Lalu pelayan ini bertanya kepada saya, Tuhan, sekiranya apa yang harus saya sampaikan kepada wanita tersebut jikalau Tuanku memanggil ke istana? Tujuan apa yang mau Tuanku sampaikan? Saya berpikir sejenak, saya merenung, benar juga pertanyaan pelayan saya ini. Apa yang harus saya sampaikan? Saya tidak punya tujuan yang jelas. Ternyata dosa mengingini istri orang lain. Dosa yang saya perbuat tidak hanya berhenti sampai di situ. Saya mulai kepada dosa yang lain. Yaitu apa? Berbohong. Saya mengatakan kepada pelayan itu, panggil wanita itu dan bilang, saya punya sesuatu yang penting untuk saya katakan kepada dia. Akhirnya si pelayan itu tetap menjalankan perintah saya dan pada akhirnya membawa wanita tersebut ke istana. Apa yang terjadi setelah itu? Tindakan yang tidak terpuji, yang menghina Tuhan, dan saya telah membuat sakit si perempuan ini. Saya telah menodai dia dan membuat dia menjadi kecewa akan kehidupannya. Jujur, apakah saat itu saya sadar ketika saya mau melakukan seperti itu? Ya, saya sadar. Tapi disitulah pergumulan saya. Jadi bukannya saya tidak sadar ketika saya mau melakukan dosa itu, saya sadar betul. Tetapi keinginan daging saya begitu kuat untuk tetap mau menuruti keinginan saya. Dan pada akhirnya saya jatuh di dalam dosa. Mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin satu sisi saudara betul-betul sadar akan apa yang mau dilakukan itu adalah dosa. Tetapi karena suatu keadaan yang menghimpit kita, mungkin karena suatu keadaan yang mengancam kita, mungkin karena suatu kenikmatan dunia, mungkin karena keinginan daging kita, membuat kita pada akhirnya jatuh di dalam dosa. Hati dan pikiran inginnya tidak berbuat dosa, tetapi pada akhirnya hati dan pikiran tetap jatuh di dalam dosa. Dosa saya tidak hanya berhenti ketika mengingini istri orang lain, ketika saya berbohong. Masih berlanjut lagi. Yaitu apa ya dosa yang saya perbuat? Membunuh Uria, suami dari Batsheba. Waktu itu saya mendengar berita bahwa si Batsheba ini hamil, mengandung seorang anak oleh karena saya. Dan di saat itu langsung dalam pikiran saya muncul, wow, aduh, bagaimana ini?
Ini bisa membuat martabat saya menjadi hancur. Ini bisa membuat nama baik saya menjadi hancur. Ini bisa membuat semua penduduk Israel menjadi tidak hormat kepada saya. Lalu saya punya pemikiran, sekali lagi pemikiran yang jahat. Saya memanggil Uria dan menyuruhnya untuk maju ke medan perang dan menempatkan Uria di barisan yang terdepan. Dengan tujuan apa? Pada akhirnya Uria akan lebih dahulu terbunuh. Dan terjadilah apa yang saya pikirkan. Uria terbunuh. Hati saya mulai lega. Rencana saya yang jahat ini terlaksana dengan baik. Lalu saya panggil Batseba dan menjadikan dia sebagai istri saya. Pada akhirnya, dosa yang selama ini saya sembunyikan terungkap. Nabi Nathan yang diutus oleh Allah mendatangi saya dan sekali lagi menegur saya, mengingatkan saya. Engkau telah menghina Tuhan Allahmu. Engkau telah berbuat jahat di matanya. Dan malapetaka akan kutimpakan atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Seketika itu saya langsung mendudukkan diri saya. Dan sekali lagi saya mengatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, saya telah berbuat dosa terhadap Engkau. Saya telah berbuat dosa terhadap Engkau. Hamba adalah pribadi yang jahat, hamba adalah pribadi yang keji, hamba adalah pribadi yang hina. Kemudian saya mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku dari dosaku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jujur saudara, ketika saya menaikkan doa ini, hati saya begitu sedih. Seluruh tulang saya terasa lemas, seperti saya tidak kuat lagi menahan tubuh jasmani ini. Dan terlebih lagi yang membuat saya sedih dan merasa hidup putus asa, tidak berpengharapan adalah saya merasakan Tuhan meninggalkan saya. Tuhan meninggalkan saya. Kemudian saya diingatkan kembali akan kisah Saul, raja sebelum saya. Ketika Roh Allah pergi meninggalkan Saul, kehidupan Saul mengalami kekacauan demi kekacauan. Dan di situ saya merasa ketakutan, saya merasa khawatir. Tuhan, hidup saya ini yang sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Hidup saya ini yang sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Hidup saya ini yang seperti tidak punya pengharapan lagi. Orang sudah akan mengucilkan saya. Orang sudah tidak akan hormat kepada saya. Orang sudah tidak akan memandang saya lagi. Lalu di manakah letak kekuatan saya untuk tetap bertahan hidup? Kemudian saya menaikkan doa, seruan yang terpenting kepada Tuhan. Apa yang saya ucapkan? Saya mengatakan kepada Allah, janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kenapa itu ada suatu hal yang menjadi seruan doa saya yang terpenting? Sebab saya sadar betul akan pribadi saya ada pribadi yang rentan untuk jatuh dan terus jatuh di dalam dosa. Sehingga saya membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk membuat saya tetap memiliki kehidupan yang on the track. Memiliki kehidupan yang tetap berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi atas kemurahan Allah dan pertolongan karya Roh Kudus sekali lagi dalam kehidupan saya benar-benar mengalami pemulihan
yang tak dapat saya ucapkan hingga saat ini. Namun yang bisa saya bagikan kepada saudara adalah ketika waktu demi waktu Roh Kudus memulihkan dan memulihkan keberadaan kehidupan saya, ada satu tindakan berani yang saya lakukan. Awalnya waktu saya berdosa, awalnya waktu saya belum dipulihkan oleh Roh Kudus, saya terus berdiam di istana, tidak berani menunjukkan diri kepada seluruh penduduk saya. Tetapi ketika Roh Kudus terus berkarya dan bekerja dalam kehidupan saya, dan saya betul-betul mengalami pemulihan yang luar biasa dari Roh Kudus, waktu itu Roh Kudus menghibur saya. Roh Kudus memberikan satu pemahaman, engkau telah dijauhkan dosamu oleh Allah. Engkau telah dibenarkan kembali, engkau dilayakkan kembali. Maka saat ini berjalanlah sesuai dengan yang Tuhan Allah kehendaki atas kehidupanmu. Saat itu tersungguh, terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus. Seketika itu saya keluar ke istana dan saya menyampaikan berita kebenaran. Dan bahkan saya dengan yakin, dengan tegas saya berani mengatakan, engkau semua jangan pernah berbuat dosa seperti dosa yang saya lakukan. Sebab dosa yang akan kau lakukan akan membuat Tuhan murka atasmu. Oleh sebab itu engkau bertobatlah, jangan pernah engkau lakukan dosa lagi. Tetaplah setia dan taat kepada Allah, dan terus hiduplah dalam pimpinan Roh Allah. Oh, itu tidak mungkin dapat saya lakukan, itu tidak mungkin dapat saya katakan kalau bukan karena karya Roh Kudus dalam kehidupan saya. Saya mau sampaikan satu hal yang penting kepada kita semua. Adalah sebuah kesalahan yang besar ketika saya dan saudara tidak butuh Roh Kudus. Sekali lagi, adalah suatu kesalahan yang besar bila saya dan saudara tidak butuh Roh Kudus. Mengapa? Kita ingat kembali kisah kenaikan Yesus ke surga. Pada waktu itu dia menjanjikan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Dia punya kualitas, dia punya otoritas, dia punya kuasa yang sama seperti Yesus. Pertanyaannya, mengapa Yesus ketika naik ke surga, dia memberikan penolong yang lain kepada kita? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa dosa akan selalu tetap ada di setiap kehidupan perjalanan manusia. Tuhan tahu persis bahwa ketika Tuhan naik ke surga, dosa akan tetap selalu ada dan menggoda manusia. Maka dari itu Tuhan mengutus penolong yang lain supaya kita mulai hidup saat ini dan menjalani kehidupan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita diharapkan tetap berada di atas kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berjalan on the track di atas kebenaran firman Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus akan membuat kita semakin berani untuk menolak dosa. Dengan tuntunan Roh Kudus akan membuat kita diingatkan, ditegur kembali. Hei, engkau sudah berbuat dosa, bertobatlah sebelum Allah datang yang kedua kalinya. Sungguh kita butuh Roh Kudus. Dan bila ada di antara kita saat ini yang masih merasa diri penuh dengan dosa dan terus berbuat dosa, datang kepada Tuhan. Akuilah segala dosamu dan berdoalah, mintalah Roh Kudus memenuhi engkau. Mintalah Roh Kudus berkarya dalam hidupmu dan memulihkan engkau. Percayalah, ketika engkau mengizinkan hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus dan engkau tetap taat akan pimpinan tuntunan Roh Kudus, Roh Kudus pasti akan memulihkan engkau. Dan ketika Roh Kudus sudah memulihkan engkau, engkau akan menjadi pribadi yang siap untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tidak terlalu banyak permintaan saat ini yang mau kami minta kepada Engkau Tuhan. Tetapi satu hal, kiranya Roh Kudus-Mu
tetaplah memenuhi kehidupan kami, menuntun kami dan memimpin kami. Dan dengan hati yang penuh dengan kelembutan ini, kami mau tetap taat kepada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Khususnya di tengah pandemi yang terjadi di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya di keadaan apapun yang menghimpit kami, kiranya di tengah keadaan apapun yang mengancam kami, kiranya di dalam kehidupan apapun yang mencekam kami, tidak membuat kami jatuh di dalam dosa. Tetapi kiranya Roh Kudus akan bekerja dan berkarya dalam diri kami untuk membuat kami tetap memuliakan Tuhan. Untuk membuat kami tetap memiliki hidup yang menyenangkan Tuhan. Untuk membuat kami tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Dan memiliki iman yang tetap percaya bahwa ini semua ada di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun sedang berada, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua hidup di dalam kasih, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis yang baru lalu kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hal yang penting daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga yaitu Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus juga menyediakan tempat yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan juga pencurahan Roh Kudus akan dinyatakan bagi setiap kita semuanya. Dan saya percaya kehadiran Roh Kudus sangat kita perlukan di saat-saat yang sulit pada saat ini. Yang akan menguatkan kita, yang akan memampukan kita, dan yang akan memberkati setiap kita semuanya. Saat ini saya akan menaikkan doa berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ibadah online baru saja berakhir. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, kami mau membuka hati kami mau membuka hidup kami untuk kami terbuka kepada pimpinan daripada Tuhan saja. Tuhan, penuhi kami, jamah kami dengan Roh Kudus yang akan membimbing kami, yang akan menghibur kami, yang akan memberikan kami pengertian untuk kami boleh mengerti akan setiap kebenaran-kebenaran dan kehendak Engkau dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, berkati setiap kami semua dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat, berkat daripada Allah Bapa, berkat yang akan memberkati kesehatanmu, berkat yang akan memberkati keluargamu, juga akan memberkati usaha, pekerjaan, dan keuangan. Terimalah juga kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, pimpinan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita semua saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semuanya. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.